Saat ini puluhan warga asal dua desa yakni Desa Taman Sari dan Desa Gundengan mendatangi kantor Kecamatan Wuluhan. Kedatangan warga ini sebagai bentuk penolakan atas aktifnya kembali kepala desa yang tersandung kasus hukum, yakni masalah penggunaan narkoba jenis sabu-sabu. Puluhan warga menyampaikan aspirasinya ke Muspika Kecamatan Wuluhan agar dua kepala desa yakni Heri Herianto, Kades Gundengan dan Sugianto, Kades Taman Sari, diberhentikan dari jabatannya sebagai Kades. Karena sudah terlibat kasus penggunaan sabu-sabu yang saat ini sudah pembacaan tuntutan, di mana masing-masing Kades dituntut 1 tahun penjara dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jember. Jika tidak ada tindak lanjut atas penolakan aktifnya kepala desa tersebut, warga akan kembali melakukan demo secara besar-besaran. Ya, untuk masyarakat menjelang di sini, saya sebagai tokoh muda, mereka itu merasa kecewa terhadap seorang Kades konsumsi sabu-sabu. Kemauan warga itu, Kades yang tersangkut sabu-sabu tidak boleh menjabat jadi Kades lagi. Kalau di kecamatan ini kita tidak ditindaklanjuti dengan baik, maka kita akan mengadakan aksi lebih besar ke Pemkab nanti ya. Sementara itu, menurut Slamet Wijoko, Camat Wuluhan, seluruh aspirasi terkait penolakan kepala desa Taman Sari dan Desa Gundengan akan disampaikan kepada Bupati Jember. Jadi kita terima aspirasi dan suara mereka, kita terima, kita catat, kita pikirkan, kita laporkan. Jelas mereka menolak untuk pengaktifan kembali. Apapun putusan pengadilan seperti itu katanya. Tetapi kedua kepala desa ini apakah bisa secara langsung sudah tidak bisa menjabat atau masih bisa? Saya kira itu ada kajiannya nanti. Setelah amar putusan jelas, kemudian ada kajian dan itu domainnya kepala daerah. Dari Wuluhan, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Bertempat di pendopo Desa Rejo Agung, Kecamatan Semboro, pengundian nomor urut calon kepala desa setempat dilaksanakan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Jika kondisi pandemi semakin membaik, maka Pilkades akan digelar di bulan November tahun 2021 mendatang, dengan diikuti oleh 4 calon, yaitu 3 orang pria dan 1 wanita. Setelah diundi di hadapan saksi termasuk Muspika, calon Kades Budio Sanyoto mendapatkan nomor urut 1, Kutiana Sri Wulan Handayani mendapatkan nomor urut 2, Gatut Susanto mendapatkan nomor urut 3, dan Mangun Kuarso mendapatkan nomor urut 4. Pemasangan alat peraga kampanye juga sudah ditentukan, yaitu setiap kontestan maksimal 20 gambar, mengingat Desa Rejo Agung ada 17 RT dan 6 RW. Serta terdapat 2 dusun, yaitu Dusun Krajan dan Dusun Wonosari. Sedangkan daftar pemilih tetap sampai hari ini 1.888. DPT-nya sejumlah 1.888 sampai dengan hari ini. Belum ada DPT tambahan karena waktunya masih belum jatuh tempo. Nah, semua yang akan kami lakukan itu adalah damai dan sejahtera, terlebih adalah sukses dalam melaksanakan tugas pemilihan kepala desa yang akan datang. Kapan itu, Pak? Ya, kurang lebih tanggal 25 November tahun 2021. Itu pun jikalau situasinya tetap kondusif seperti sekarang. Dari Semboro, Sugito, Fawaid, Jember 1 TV melaporkan. Aksi unjuk rasa ini digelar di depan pendopo Wahya Wibawa Graha Jember. Puluhan orang yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pekerja Antar Kebun atau FKPAK menuntut agar hasil seleksi Direksi PDP Kahyangan Kabupaten Jember dianulir. Masa menilai direksi yang menjabat di PDP Kahyangan saat ini tidak memenuhi kompetensi untuk melaksanakan tugas-tugas yang terkait dengan perkebunan. Dalam aksinya, masa juga menuntut agar dipertemukan dengan perwakilan Pemkab Jember guna menyampaikan aspirasi lebih lanjut. Sayangnya, upaya tersebut tidak membuahkan hasil lantaran perwakilan Pemkab Jember sedang tidak berada di tempat. Kan jelas, masa ini logikanya aja. Nakoda kapal pelayaran yang selama ini berkecimpung di laut, kok iso-iso dipilih menjadi direktur perkebunan. Itu aja sudah kita menolak. Terus harapan ke depan para pekerja seperti apa?
Ya harapan pekerja temukan dulu ini. Silakan dan dipimpin awake dhewe, tapi ojo sing kok ngerti tepak rek. Itu aja harapannya. Kita punya pemimpin yang tepat bisa membawa PDP lebih bangkit. Karyawan sejahtera. Usai menggelar aksi di depan pendopo Wahya Wibawa Graha, massa kemudian bergeser ke lingkungan kantor DPRD Jember. Massa yang sempat mencoba menerobos masuk ke dalam gedung DPRD Jember dapat segera diredam usai ditemui oleh Ketua Komisi B DPRD Jember. Jujur, kalau teman-teman anggota Dewan itu apa yang disampaikan oleh Mas Dwi tadi, itu ada upaya janji mempertemukan dengan Pansel. Pertanyaan, apakah ini personal atau lembaga? Karena kalau lembaga DPR itu sampai detik ini tidak ada agenda mempertemukan antara saudara-saudara dengan Pansel. Tapi kalau personal anggota Dewan, ini mohon maaf, nanti kita tindak lanjuti akan hasil aksi saudara-saudaraku ini pada siang ini akan saya bawa ke rapat pimpinan. Sehingga konkret seperti apa tindak lanjut harapan dari saudara-saudaraku ini untuk bertemu dengan Pansel, insya Allah tidak akan mengalami kesulitan. Terkait aksi kali ini, para pekerja kebun mengaku akan kembali menggelar aksi yang lebih besar apabila tuntutan mereka tidak dapat dipenuhi. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Dengan tetap mematuhi prokes, anggota DPR RI Syaiful Bahri Ansori yang diwakilkan kepada Ketua DPC PKB Jember Ayub Junaidi menilai bahwa saat ini sudah banyak sekali korban pinjaman online. Oleh sebab itu, pemerintah dalam hal ini Polri sudah melakukan tindakan kepada beberapa pinjol sehingga cukup meringankan masyarakat yang sudah menjadi nasabah pinjol ilegal. Sebab cara menagih hutang pada nasabah dilakukan dengan cara meneror. Namun masalah pinjol tersebut tentu harus dituntaskan dari hulu ke hilir, yakni terkait regulasi pinjaman online yang marak tidak terdaftar di OJK. Dia menilai bila regulasi tidak dievaluasi, maka pelaku pinjol ilegal bisa berulah lagi, sebab dengan kecanggihan teknologi, membangun sarana pinjol cukup mudah. Untuk itu, dia meminta Kominfo bersama kementerian yang lain mengevaluasi regulasi tersebut. Katakan dari regulasi ada yang terbalik dan sebagainya, memang ini harus segera ditangani secara baik. Kominfo juga begitu, kalau memang betul-betul perlu ada perubahan regulasi ya segera, karena korbannya sudah terlalu banyak. Dan saya alhamdulillah Presiden sudah melakukan perintah untuk melaksanakan penertiban dan itu ditindaklanjuti oleh kepolisian. Nah, ini menjadi angin segar bagi masyarakat yang menjadi korban terkait pinjol ini, segera dilakukan penanganan. Tapi kan tidak cukup seperti itu. Akhirnya kalau hanya seperti itu menjadi pemadam kebakaran. Tapi hulunya yang harus dibenerin. Hulunya apa? Oh, regulasinya. Ya regulasi. Diberitakan sebelumnya, perusahaan pinjol ilegal digerebek polisi. Jumlah nasabah yang menggunakan jasa ini sudah mencapai sekitar 8.000 orang. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Kasus dugaan pungli pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL yang diduga dilakukan secara berjamaah mulai dari tingkat RT hingga Kades di salah satu desa di Kecamatan Gumukmas terus menjadi sorotan dari berbagai pihak, termasuk camat dan tokoh masyarakat setempat. Hingga saat ini, posko pengaduan yang didirikan oleh tokoh masyarakat sudah menerima sekitar 300 laporan warga. Warga sekitar yang rata-rata berprofesi sebagai petani memang kurang memahami tentang teknis pengurusan PTSL. Sehingga menurut Ketua Posko Pengaduan Masyarakat Desa Kepanjen, Kateman, sebagian warga mengaku diminta uang 1 jutaan hingga belasan juta rupiah oleh oknum. Oleh sebab itu, pihaknya akan meneruskan pengaduan masyarakat kepada kantor Kejaksaan Negeri Jember agar segera diproses. Jadi kalau untuk pemahaman itu rata-rata nggak tahu, dia taunya kalau suruh bayar segini bayar segini bayar. Cuma tanya jawab, tanda tanyanya itu begini loh. Wong di desa sebelah aja di Mayangan itu cuma sekian, kok di sini nggak sama, gitu kan? Cuma tanda tanya gremeng gitu kan? Gitu. Pak, selanjutnya data ini mau dikemanakan, Pak? Ini saya akan
bawa ke kejaksaan bawa atau kepolisian? kejaksaan Untuk bukti tambahan. untuk bukti tambahan ini untuk kejaksaan. Sementara itu, Camat Gumukmas Bobi Arisandi sangat menyayangkan kasus dugaan pungli yang dilakukan secara berjamaah. Dirinya menyampaikan terima kasih kepada warga yang telah membuat posko pengaduan. Pihaknya sudah memanggil Kepala Desa Kepanjen terkait dugaan tersebut. Namun, Camat akan tetap menelusuri data terkini terkait kasus dugaan pungli yang ada di Desa Kepanjen. Nantinya, data ini juga akan dilaporkan kepada Bupati Jember. Memang kami juga sangat menyayangkan. Ini wajar ya, saya juga sampaikan teman-teman dari pengaduan, akhirnya di sana akan ketahuan apa itu bagaimana. Oh juga awalnya itu bagaimana terkait dengan sampai muncul harga yang bisa ketentuan. Sekarang ada sosialisasi baik dari pihak BPN dan bisa sekaligus Mas menyampaikan secara nominal ini. Nah, ini kenapa bisa terjadi ini? Ada miss apa di sana? Saya yakin ini ada yang kurang pas. Dan apa yang dilakukan oleh masyarakat terkait dengan posko pengaduan, kami sangat terima kasih semuanya agar yang benar-benar tidak merugikan masyarakat. Sampai detik ini informasinya sudah ada 300 orang yang sudah ke posko pengaduan, dan apakah Pak Kades selama ini belum dipanggil oleh pihak kecamatan sendiri? Sudah sempat komunikasi dengan kami, masih melakukan tahapan-tahapan untuk penyelesaiannya dan sana sudah diselesaikan. Saya minta data hari ini, saya minta datanya untuk apa yang sudah melakukan sekarang. Dari Gumukmas, Sugito, Jember 1 TV melaporkan. Dengan membawa beberapa barang bukti baru dugaan kasus pungutan liar pengurusan tanah sistematis lengkap atau PTSL, sejumlah warga Desa Kepanjen, Kecamatan Gumukmas mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Jember Jumat siang. Kedatangan warga yang mayoritas korban dugaan pungli PTSL ini tidak hanya sekedar membawa barang bukti baru seperti kwitansi penerimaan dan dokumen, namun juga mempertanyakan kelanjutan kasus yang telah dilaporkannya. Sebab penanganan kasus dugaan pungli PTSL di Desa Kepanjen yang ditangani Kejaksaan Negeri Jember dinilai lamban karena sudah 2 bulan ini tidak ada kelanjutannya, padahal banyak warga yang merasa dirugikan. Sesuai kesepakatan bersama antara warga dan panitia PTSL, biaya yang harus dikeluarkan warga hanya sebesar Rp300.000. Namun dalam kenyataannya biaya PTSL membengkak hingga jutaan rupiah. Mohon dengan hormat kepada Kejaksaan untuk menindaklanjuti laporan saya yang 2 bulan yang lalu. Kemudian ini tapi ada tambahan, jadi sampai sekarang kok belum ada tindakan begitu. Jadi intinya saya ingin menanyakan sama teman-teman. Laporan apa Pak? Soal apa Pak? Laporan soal PTSL di Desa Kepanjen. Kenapa harus dilaporkan? Karena di Desa Kepanjen itu menarik warga itu masalah PTSL tidak sesuai dengan kesepakatan atau tidak sesuai dengan pengarahan dari BPN, begitu. Yang kemudian yang diputuskan itu 300. Saya juga nggak pernah ikut itu waktu musyawarah itu. Akhirnya ini yang melapor kebanyakan yang lebih dari 300. Sampai berapa Pak? Ya dari 1 juta sampai 3 juta, sampai ada yang 4 juta. Ada ya? Sampai 4 juta kalau 4 buku itu. Kalau 1 buku 1 juta sampai 1.800.000. Namun niat warga menemui Kepala Kejaksaan Negeri Jember maupun yang menangani kasus dugaan pungli PTSL tidak terwujud karena yang bersangkutan tidak berada di tempat. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Dengan berjalan kaki hingga kiloan meter menyusuri tanjakan, kelokan, dan jalanan setapak di tengah hutan Taman Nasional Meru Betiri, petugas memasang sebanyak 106 kamera dan video trap di 52 titik. Pemasangan kamera trap ini dibagi menjadi beberapa kelompok oleh petugas TNMB mengingat jauhnya jarak dan geografis di area tersebut yang kebanyakan merupakan pegunungan.
Ada momentum terindah saat petugas akan memasang kamera trap di area sisi barat, yang kemudian berjumpa dengan macan yang sedang beristirahat. Dari data TNMB sejak tahun 2017 telah mendata sekitar 12 individu macan tutul yang terdeteksi. Tahun 2018 sebanyak 15 individu. Tahun 2019 tetap 15 individu, sedangkan tahun 2020 sebanyak 12 individu. Dan diharapkan pada tahun 2021 ini terdapat individu yang melebihi dari tahun-tahun sebelumnya. Karena perjumpaan indikasi macan tutul yang terdeteksi sebanyak 35 individu yang telah teridentifikasi dari populasi sekitar 70 individu yang ada di TNMB. Dalam rangka meningkatkan populasi spesies prioritas, ada 5 jenis satwa yang harus kita tingkatkan populasinya, yaitu penyu, macan tutul, banteng, dan elang Jawa. Nah, salah satu yang kita lakukan adalah melakukan kegiatan inventarisasi macan tutul atau Panthera pardus. Data kami untuk analisis itu diperlukan data time series. Sudah punya data 4 tahun terakhir, sehingga yang kemarin yang kita lakukan di tahun 2021 adalah data yang 5 tahun ini. Jadi kita punya data time series 5 tahun untuk analisis ke depan, bagaimana pola penyebaran, bagaimana pertumbuhan populasi, bagaimana daya dukung, bagaimana kondisi satwa mangsa dan seterusnya. Itu menjadi lebih komprehensif dalam menganalisis. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Mobil listrik yang dinamai dengan Morris 2 ini dibuat tujuannya untuk kebutuhan sarana transportasi pengasuh pondok pesantren maupun tamu yang hadir. Morris 2 ini digerakkan dengan teknologi panel surya atau tenaga matahari lalu disalurkan ke baterai aki. Untuk kecepatan, mobil listrik ini mampu dipacu hingga 60 km per jam. Sedangkan untuk kapasitas jarak tempuh bisa mencapai 20 km lebih. Mobil listrik tenaga surya ini memiliki keunggulan ramah lingkungan karena murni menggunakan tenaga panas matahari. Kan generasi kedua, Pak. Dulu ada namanya Morris, itu adalah generasi pertama itu mobil listrik. Yang generasi kedua ini kami membuat inovasi baru, mobil listrik tenaga surya. Kami kasih nama Morris Surya. Jarak jangkauannya? Ini kecepatan, Pak, ya. Kecepatan ini bisa 40 sampai 45 km per jam. Kalau jangkauannya bisa 30 sampai 40 km. Menggunakan aki juga, Pak? Gimana? Menggunakan baterai juga? Ya, baterainya itu kan untuk menyimpan daya, Pak. Jadi dari tenaga surya itu disimpan dulu di baterai biar tenaganya itu biar konstan dan naik turun. Berbagai inovasi ini juga sebagai bukti bahwa santri masa kini juga mampu mengembangkan teknologi dan bisa membuat karya yang bisa bersaing dengan sekolah lainnya. Apalagi untuk mobil listrik generasi pertama karya santri PP Nuris ini pernah dipakai dan diapresiasi Presiden Jokowi saat kunjungan ke Jember. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan.